subtopik. Saya akan menjelaskan secara garis besar apa itu impor sementara. Merujuk pasal 1 angka 2 PMK 178/2017, impor sementara adalah memasukkan barang impor ke dalam daerah pabean yang benar-benar ditujukan untuk diekspor kembali dalam jangka waktu paling lama 3 tahun. Nah, barang-barang yang bisa mendapat fasilitas impor sementara itu, yang pertama barang yang tidak berubah bentuk secara hakikat. Yang kedua, barang tersebut harus bisa diidentifikasi sebagai barang yang sama ketika akan diekspor kembali. Yang ketiga, tujuan penggunaan barang harus jelas. Dan yang keempat, ada bukti pendukung bahwa barang tersebut akan diekspor kembali. Baik, kita masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu impor sementara pembebasan. Impor sementara pembebasan adalah ketika barang-barang yang diimpor dibebaskan sepenuhnya dari bea masuk. Ini berlaku untuk barang-barang yang digunakan untuk tujuan sementara, seperti barang yang dipakai dalam pameran, penelitian, olahraga, atau keperluan yang tidak permanen di Indonesia. Ada kategori barang. Kategori barangnya itu, yang pertama barang untuk keperluan pameran, yang kedua barang untuk keperluan seminar atau kegiatan semacam itu, yang keempat barang untuk keperluan peragaan atau demonstrasi, yang keempat barang untuk keperluan tenaga ahli, penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Impor sementara keringanan adalah fasilitas yang mirip dengan impor sementara pembebasan. Namun barang yang diimpor mendapatkan keringanan diskon sebagian dari bea masuk, bukan dibebaskan sepenuhnya. Barang impor sementara yang mendapatkan keringanan dari bea masuk adalah mesin dan peralatan. Selanjutnya yaitu prosedur impor sementara. Barang impor sementara ini tidak boleh digunakan oleh pihak lain melakukan impornya. Mendapatkan izin impor sementara bila masih diperlukan dalam daerah pabean, orang boleh mengajukan permohonan untuk perpanjangan izin. Itu batas waktunya paling lama 3 tahun, bisa diajukan ke Pindal BJBC. Baik, karena dalam topik yang terakhir yaitu reekspor. Reekspor dalam ketentuan kepabeanan disebut sebagai mengekspor kembali barang impor atau ekspor kembali. Ekspor kembali adalah pengeluaran barang impor dari kawasan pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS atau tempat penimbunan sementara keluar dari kawasan pabean. Untuk mengekspor kembali barang impor sementara, harus dimajukan permohonan kepada kantor pabean atau pejabat yang menerbitkan izin sementara, dilampiri dengan pertama berkas dokumen impor, yang kedua berkas dokumen ekspor, yang ketiga PEB atau pemberitahuan ekspor barang, yang keempat fotokopi dokumen data perusahaan. Ekspor kembali dalam 30 hari setelah izin habis atau izin impor sementara dicabut, maka barang tersebut akan dianggap sebagai barang impor biasa. Jika importir terlambat mengekspor kembali barang impor sementara, maka akan dikenakan denda sebesar 100% dari bea masuk yang seharusnya dibayarkan. Kemudian soal pertama, Yang terjadi jika barang yang diimpor sementara tidak diekspor kembali. Seperti yang dijelaskan tadi, jika barang impor sementara tidak diekspor kembali dalam batas waktu yang ditentukan, barang tersebut akan dianggap sebagai barang impor biasa atau dikenakan bea masuk serta pajak impor secara penuh. Terima kasih. demikian presentasi materi kelompok kami. Kami segenap kelompok 4 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian karena sudah mau mendengarkan presentasi dari kelompok kami.
Jika ada salah kata, kami mohon maaf dan tolong diwaspadai. Terima kasih.